Oh, otaknya dinormalkan. Iya. Bukan, bukan otaknya dinormalkan. Yahudi model baru. Oh, model baru. Perasaan gua udah lama. Mana Bang Juma? Ada di bawah. Quran Kamu hanya kangen sama Bang sebagian Juma? kisah para rasul. Jadi Kenapa Quran kisah itu para hanya rasul? sebagian. Oh, Surat gitu. 6, Sebagiannya lagi apa? 4. Sebagiannya itu dusta. Lagi apa? Sebagiannya lagi Taurat. Kitab serba Oh, sebagian. Taurat. Oh, gitu ya. Ada Bang Zuma. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Gimana Bang? Ya, sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya, pujilah Tuhan, jangan dikutuk. Tuhan Ya, itu harus dipuji. Al-Anbiya 36 Muhammad diperolok gimana tuh Bang Tuhan-Tuhanmu? Gimana tuh? Muhammad jadi ada berapa itu di situ? Kenapa dia? Al-Anbiya 36. Hah? Al-Anbiya ayat Al-Anbiya 36. 36 katanya, Bang. Ya. Wa iza ra'aka alladzina kafaru. Jadi apabila orang-orang kafir melihat atau menatap engkau di sini merujuk kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iyattakhizunaka illa huzwa. Mereka hanya memperlakukan engkau menjadi bahan ejekan. Mereka mengatakan, orang-orang kafir ini mengatakan, ahazal ladzi yazkuru alihatakum wa hum bizikri rahmanihum kafirun. Apakah ini orang yang mencela Tuhan-Tuhanmu, padahal mereka orang yang ingkar mengingat Allah yang Maha Pengasih. Tuhanmu. Tuhannya Muhammad ada berapa? Oke. Ngomong ah. Baik. Oke. Baik. Jadi ketika kemudian ayat ini mengatakan ahazal ladzi yazkuru alihatakum, ini yang berkata di sini menurut pewahyuan ini siapa? Yang berkata siapa? Loh. Saya kan bertanya, Anda kan tertawa tadi. Iya, di situ berkata siapa? Iya, yang Itu kan mengejek Quran. Rasul. Saya kan nggak boleh menerangkan, mentafsirkan dengan sembarangan. Oh, berarti kamu hanya tertawa tanpa ilmu gitu? Iya kan di situ Muhammad diperolok. Iya Kirain. katanya. Diperolok di situ. Dia tertawa tanpa ilmu Membawa dia. namanya Kirain. Rasul itu kan membawa nama Isa. Kirain. Jujur. Jadi ayat ini kemudian menjelaskan bahwa orang-orang kafir pada zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kekafiran mereka dinisbahkan kemudian, diperlihatkan kemudian ketika mereka orang-orang kafir ini melihat Rasulullah. Nah, pada saat itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu menjadi bahan ejekan meskipun kemudian mereka beriman. Mereka mengatakan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, apakah ini orang yang mencela Tuhan-Tuhanmu? Artinya, orang-orang kafir ini berbicara kepada sesamanya kafir, wahai saudara-saudara kafirku, apakah Nabi Muhammad inilah yang telah mencela Tuhan-Tuhanmu? Jadi orang-orang kafir itu maksudnya ada beberapa Tuhan, ada Bapa, ada Theos, ada Logos, itu mah diputar balik. Itu yang berkata ada Boy. masa kafir berkata kafir, masa kafir memperolok kafir, gimana sih? Iya, Kan karena disitu sesama orang memperolok Muhammad. karena Muhammad orang-orang diperolok. kafir, karena orang-orang kafir ini Tuhannya Oke, deh, gini banyak. aja. Kita kayak balik ke ini aja ke Al-Nahl 64. Sekarang Muhammad Tuhanmu, sebagai tunggu, Rasul tunggu. di situ ngapain sebenarnya? Saya tanya samamu, Tuhanmu ada berapa emang? Tuhan itu satu. Siapa di antara Tuhan satu itu yang mana? Iya, Tuhan satu, Bapa itu Iya, Tuhan. siapa? Bapak itu Tuhan. Itu adalah Yesus perantara yang dinyatakan Bapa. berarti Yesus bukan Tuhan. Tuhan dong, kan namamu yang kau berikan kepadaku. Yohanes Tadi 17 ayat 13. Tadi katamu Tuhan itu satu. Iya, emang Tuhan nggak Nah. bisa turun ke bumi. Bapak Dan itu menjadi manusia. Tuhan.
Yesus juga Kan Tuhan. Allah Itu kita berapa? Allah Akbar, Bang. Berapa itu Tuhan sekarang? Kalau Bapa adalah Ya udah. Tuhan, Yesus juga Tuhan. Itu ada berapa Tuhan? Satu, Bang. Oke. Apakah Bapa memiliki nonot seperti Yesus? Ya, itu kan dia menjadi manusia. Gitu ya, Bang. Inilah hebatnya. Ketika Anda Itulah membawa hebatnya Al-Quran. Bapak di Ahazalladzi yazkuru alihatakum. Apakah Nabi Muhammad ini yang mencela Tuhan-Tuhan kalian? Nah, buktinya orang-orang kafir hari ini dan orang-orang kafir pada masa Rasulullah, Tuhannya banyak. Satu, Bang. Kok satu pula? Apakah Iya. Tuhan memiliki anus? Tuhan Bapa memiliki anus? Ayat 11. Iya, itu Akulah Tuhannya Tuhan Yahudi. Allahmu, akulah sendiri Itu penebusmu. Tuhannya Yahudi. Penebusmu, Yang saya tanya penebusmu. Tuhannya Kristen. Iya. Saya tanya, apakah Tuhannya Yahudi Apakah punya anus? abang orang Yahudi? Saya tanya, apakah Tuhannya Apakah Yahudi punya abang anus? cuma orang Yahudi? Apakah Tuhannya Yahudi punya anus? Tidak. Apakah Tuhannya Kristen punya anus? Punya. Antara Tuhannya Yahudi dan Tuhannya Kristen ada berapa Tuhan? 2 Tuhan. Sekarang yang disembah Kristen itu yang mana? Tuhan yang beranus atau Tuhan yang tidak punya anus? Jawab. Oke deh, sekarang ke Al-Nahl 4 deh. Al-Nahl 4. Ya, yang Jangan kemana-mana diperselisihkan dulu. Muhammad itu apa? Jangan kemana-mana Yang dulu. diperselisihkan itu apa di Bahas dulu Al-Nahl 4? Al-Quran surah Yang Al-Anbiya diperselisihkan di Al-Nahl ayat 4 36. apa yang disuruh Saudara Muhammad yang membawa memperjelaskan? materi ini, wa iza ra'akal ladina kafaru iyattakhizunaka illa huzwa ahadzal ladzi yazkuru alihatakum wa hum bizikrir rahman hum kafirun. Ini Al-Quran menerasikan dengan sangat jelas bahwa orang-orang kafir pada masa Rasulullah sudah terciduk memiliki banyak Tuhan. Hari ini kita tanya, Tuhan kamu berapa? 1 katanya. Tuhannya 1 katanya. Faktanya bukan 1 tapi banyak. Gimana ceritanya nih orang Kristen nih? Jadi itulah yang saya bahas semalam, bahwa orang-orang kafir itu adalah pendusta di atas segala dusta. Itulah Yang kalian. kafir itu yang nggak ikut Yesus, Bang, itu Al-Baqarah 253. Oke. Sekarang Tuhannya Yesus ada berapa? Iya, Bapak. Ya, ada berapa Tuhannya Yesus? 1. 1. Tuhannya Kristen ada berapa? 1. Yesus Tuhan. Yesus Iya, dia kan Tuhan. Tuhan sendiri, dia gambaran Allah yang nyata buat Oke, di bumi. Yesus Tuhan. Dia Bapak adalah juga gambaran Allah Tuhan. yang tidak kelihatan. Roh Yang Kudus ada ditunjuk berapa? Bani Roh Kudus Israel. ini berapa? Roh Kudus ini berapa ekor? Saya tanya sama Ya itulah yang harus diperjelas oleh Muhammad. Muhammad hanya Roh menjelaskan Kudus hal ini itu. ada berapa Yang diperselisihkan ekor? di Al-Nahl itu apa? Tuhanmu ini kan Yang jelas ada diperselisihkan burung di Al-Nahl. merpati. Berarti Anda- Tuhanmu juga kan ada berupa burung merpati. Saya tanya, burung merpatinya berapa ekor? Kalau burung merpatinya bertelur, lalu kemudian menetas, kalau dia punya telur 6 biji, menetas berarti 6 ekor. Nah sekarang burung merpatinya berapa ekor? Ayo. Berapa Tuhanmu? 1. Penipu, pembohong kan? Kalau nggak ada Yesus, Penipu, kan? kabar gembira, Bang. Kabar gembira mati di atas tiang salib gitu. Itu kabar gembiranya mati di atas Kabar gembira tiang di salib. Quran apa? Kabar gembiranya untuk orang-orang seluruh manusia. Mau dalil? Iya, untuk seluruh Oke. manusia. Yang bawa siapa? Baik, saya kasih dalilnya, saya kasih supaya kamu itu bisa waras sedikit, jangan lama gila ya. Al-Quranul Karim menjelaskan dirinya bahwa Rasulullah Muhammad SAW memberikan kabar gembira. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Kabar gembiranya Rasulullah Muhammad SAW
mengajarkan dan membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus itu apa? Jalan yang lurus itu Tuhan itu satu, bukan Tuhan itu tiga, tapi dibilang satu. Ya, Tuhan itu penipu namanya. Islam itu kan. Jadi kalau Anda mengatakan Tuhanmu satu, yang diperselisih. Kalau Anda mengatakan Tuhanmu satu, itu kebohongan. Tuhanmu itu banyak. Surah 118. Sekarang kalau Yesus itu Tuhan, Yesus punya sepupu bernama Yahya atau Yohanes. Sepupu dari Tuhan pasti Tuhan. Kemudian dia punya tante namanya Elizabeth. Tante daripada Tuhan kamu itu pasti juga Tuhan. Kemudian Tuhanmu juga punya om namanya Zakaria. Omnya Tuhan pasti juga Tuhan. Oke. Ada lagi ponakan-ponakannya, ada lagi kemudian saudara-saudara sekandungnya seperti Yudas, Simon. Itu semua Tuhan. Jadi kalau Tuhan itu punya silsilah, berarti Tuhanmu punya rumpun keluarga. Dengan demikian, bohong kalau Anda mengatakan Tuhan Anda itu satu. Karena Tuhan Anda punya keluarga, rumpun keluarga, punya RT, punya RW, punya desa, punya kecamatan, punya ibu kota, dan seterusnya. Ya, Tuhanmu berasal dari kota Nazaret. Di Nazaret dia punya ibu, dia punya ayah, dia punya sepupu, dia punya tante. Sedikit lagi Tuhanmu arisan. Sukan mulut. Yesus nomor 1. Jadi Al-Anbiya Muhammad diperolok itu Tuhan-Tuhanmu gimana? Terlalu tinggi materimu, hanya terjemahan Al-Quran. Terlalu tinggi materimu. Ini aja kamu selesaikan dulu. Al-Quran yang kamu bawa-bawa tadi yang kau tidak paham, Al-Anbiya ayat 36, di situ orang-orang kafir di situ berbicara kepada sesamanya orang kafir. Apakah Nabi Muhammad ini yang telah mencela Tuhan-Tuhanmu? Kenapa orang-orang kafir mengatakan mencela Tuhan-Tuhanmu? Karena memang kafir Tuhannya banyak. Sekarang terbuktikan ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada juga Tuhan burung merpati. Bertelurlah burung merpati, telurnya ada 6. 6-nya sama-sama menetas. Burung merpati punya ini diskusi anak. atau nyanyi? Ini juga semua ini. Apa-apaan kau itu semua orang diskusi kok malah nyanyi. Rambo angak dia. Kau itu rambo angak, gak rambang. Rambo angak. Semalam gue pelagamu. Diamlah rambo angak. Kau nyanyi atau kau mau diskusi? Rambo angak. Kiper. Ini. Burung merpati turun dari kandang, lalu dia menetas. Nyamuk dia. Menjengkelkan Kenapa saya masih di sini baik-baik Rambuanga. Tidak, jangan makan rembang kau. Tadi kita mau diskusi baik-baik Rambuanga. Itu tadi temannya saudara saya Pak Kande Polok ya datang di sini membahas Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 36. Jadi saya tanya, juga punya bahasa Pak Kande Polok. Kau juga tuh sudah sopan kau bicara itu Pak Kande Polok. Apa itu Pak Kande Polok? Maksudmu apa itu maksudmu? Lah kalian kan suka makan pantat babi, benar nggak? Gimana sih? Lu kok kurang ajar pula, gimana sih? Sekarang memang kau Rambuanga. Brengsek memang kau ini, menjengkelkan kau saja ini. Seandainya kau di depanku ini Rambuanga, aku tampar kau.
Iya, kalau betul kau kan? bisa, kalau kau bisa tampar saya. Kalau bukan kau yang kencing darah. Baik. Kita ketemu Kalau ya. bukan kau yang kencing darah. Kita ketemu. Boleh. Gimana kalau kita Boleh, ketemu? Boleh. Ya, Di mana kita boleh, ketemu? boleh. Di mana? Ya terserah. Saya di Makassar, saya di Sudiang. Ya Kau di sama mana? kita saja di Makassar, Rambuanga. Ya udah, kita ketemu. Berapa nomor Di HP-mu? mana? Ya saya terserah Mau ngambil kamu. nomor HP-ku. Bilang aja Iya, di mana katanya mau tempatnya. ketemu. Jam berapa? Katanya mau Bilang ketemu. aja tempatnya di mana? Di mana tempatnya? Oke, Kita ketemu ketemu. di Sudiang gimana? Ketemu di Sudiang. Di depan Baik, BPS. Sudiang luas Di depan Rambuanga, itu BPS. Sudiang. Di depan BPS Sudiang ada Alfamart di situ. Gimana? Saya tunggu kau. Gimana? Gak usah di Sudiang, kenapa? Jauh di situ saja perintis kemerdekaan. Hei, Takut ya. di situ Indomaret, di depannya Indomaret. Di perintis situ, di perintis ya. Indomaret di sana perintis ya. Tidak. Rambuanga. Kamu minta ketemu sama Bang Zuma, tak kasih tempat di depan BPS Sudiang. Di situ ada Alfamart. Biar ku buat gigimu rontok semua. Sombong sekali kau ya, sombong sekali merontokkan gigi gua ya. Benar-benar. Lah gigimu kan gigi palsu. Bagaimana gak rontok? Tinggal ku tiup saja. Nah, gigimu jatuh. Gigi mah Rambuanga. justru kau yang gigi palsu, Rambuanga. Coba kau bilang huruf S. 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 Bilang S. Kenapa S? Kurang ajar. Rambuanga pakai gigi palsu. Giginya terbuat dari belerang. Aduh, lucu. Jadi begini Rambuanga, itu temanmu tadi datang ke sini menghujat Rasulullah, dikatakan Rasulullah memiliki banyak Ada usah, Tuhan. kenapa dibawa-bawa lagi ke situ? Saya datang ke sini mau bertanya, saya mau uji kepintaran. Saya mau tadi uji kan kamu apakah kau masuk di sini, Rambuanga. Saya mau bertanya, Rambuanga. Rambuanga, teman kamu ini tadi masuk ke sini, dia membahas Anbiya. Jadi Anda saya usah, kenapa kamu harus bicara sampai sama saya? Al-Anbiya Hubungannya dengan saya. Nah, Apa itu kan hubungannya seimanmu. dengan saya? Sama-sama Rambuanga? penyembah Yudas. Kan gitu. Kasihan kau ini, botak. Kamu sama temanmu tadi sama-sama penyembah burung merpati, kok kayak gitu sih? Koplak. Kamu enggak menerima Tuhanmu burung merpati? Sekarang saya mau tanya aja, kenapa saya mau tanya sama kamu ini? Rambuanga. Sekarang kau buka Quran surah Al-Mutaffifin. Coba kau. Wah, Ayat 13. Kau buka, lalu kau bacakan. Iya, kau bacalah. Kau baca Kau sama baca saya. itu, coba. itu Quranmu itu kau Kamu yang baca. yang bawa. Saya kalau membahas tentang Bible, buku dari Yunani itu saya yang baca. Sekarang kau membawa Al-Quran, ya kau bacalah. Oke, Ayo. saya bacakan dalam terjemahannya. Oke. Oh, bukan Al-Quran itu berarti. Itu bukan Al-Quran, maksudnya terjemahannya. Oh, jadi kalau ada terjemahan tidak layak ya? Oh, bukan Al-Quran itu. Makanya kau jangan Rambuanga. Kau harus Rambook akal. Akalmu yang harus jadi Rambo, jangan mulutmu. Mulutmu aja yang kayak Rambo sakti, tapi cuma bisa ngomong, otak nggak berfungsi. Ini orang. Saya diskusi sama orang sakit ini atau orang sehat? Dasar dari Orang sehat kok? Kamu ini sehat kah? Kamu sehat nggak? Dange, dengarkan saya. Kalau kau sehat nggak? Anda Kau sehat membahas terjemahan, itu bukan firman Tuhan. Terjemahan itu bahasa manusia. Dasar dompala, pemakan anus. Dasar tetanus kau tetanus. Awas giginya Brengsek kau itu. jatuh. Awas giginya jatuh, Pak. Hati-hati. Oke. Ngomong saya enak perutnya. Sekarang kau jelaskan ini Al-Quranmu ini di Apa itu? Di Al-Mutaffifin. Coba ini ke bawah Al-Quran itu ternyata dongeng-dongeng yang diculis. Oh, dongeng. Oh gitu. Ya, dongeng. Iya, dongeng. Oke, mari kita bahas Sekarang ya. kau jelaskan Al-Quranmu. Oke, baik. Kau jelaskan. Kita bahas. Al-Quran dongeng, ayat dongeng, berapa? dongeng. Ayat berapa? Dongeng. Ayat 13 dongeng. Ayat 13 3. Oke. Baik. Dengarkan saya Rambuanga ya. Jadi kemudian ketika kita membahas Al-Quranul Karim, maka kita harus mengerti untuk membaca, itu minimal untuk memahami Quran. Tidak ada umat Islam kemudian yang memahami Al-Quran tanpa bisa membaca.
Paham? Kecuali diberikan penjelasan oleh pakar Al-Quranul Karim kepada mereka. Nah sekarang, ketika dikatakan wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin Garam athim. bang, bukan itu bacanya garam bang. Isa tu Tunggu dulu. Allah. Garam bang. Dengar dulu. Coba garam bang. Dengar. Wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Dan tidak ada yang mendustakannya pada hari pembalasan kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa. Lalu Allah mengatakan apa? Iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Yang apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka orang-orang kafir laknatullah si Rambo Anga akan berkata, itu adalah dongeng orang-orang terdahulu. Jadi yang mengatakan, bahwa Al-Quran itu adalah dongeng orang-orang terdahulu adalah si Rambo Anga yang otaknya tidak berfungsi. Makanya dikatakan ayat selanjutnya kalabal, sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Apa yang mereka kerjakan? Menyembah burung merpati. Apa yang mereka kerjakan? Menyembah anak Maria. Apa yang mereka kerjakan? Menyembah roh bertanduk 7 dan bermata 7. Makanya Allah mengatakan kalabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Kalla. Allah kemudian mengulangi. Kalla. Sekali-kali tidak. Innahum ar-rabbihim yawma izil lamahjubun. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya. Summa innahum lasalul jahim. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk ke dalam api neraka. Masih mau kedatang besok? Garam bang. Ya ternyata kau asal-asal ocor-ocor saja ngomongmu. Jadi sahabat-sahabat sekalian, berbahasa Arab Latin ternyata ke Rambang. Ketika kemudian orang ini si Rambuanga ini, jadi Rambuanga itu artinya sakti di mulut. Jadi mulutnya itu sakti, kuar-kuar seperti apa? Seperti rambu. Tapi otak tidak berfungsi. Itulah yang disebut Rambuanga. Nah sekarang kita lihat, dia membawa Al-Quran surah Al-Mutaffifin. Dia membahas iza tutla alaihi ayatuna. Yang apabila dibacakan kepada ayat-ayat kami. Ini sebelum ayat ini Allah mengatakan wa ma yukazzibu bihi illa kullu ma'tadin athim. Dan tidak ada yang mendustakannya pada hari pembalasan illa kecuali kullu ma'tadin athim, yaitu setiap orang yang melampaui batas dan berdosa. Siapa mereka? Kristen kalau dibacakan Al-Quran dia mengatakan dongeng. Kenapa demikian? Karena mereka melampaui batas, karena mereka itu adalah berdosa. Maka Allah menerangkan iza tutla alaihi ayatuna. Apabila mereka orang-orang kafir ini dibacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka, mereka berkata qala asatirul awwalin. Itu adalah dongeng orang-orang dahulu. Jadi orang-orang yang dibacakan Al-Quran, orang-orang yang dibacakan Al-Quran, mereka mengatakan Al-Quran itu dongeng. Tapi apa kata Allah? Kallabal, sekali-kali bukan dongeng. Memang dongeng. Memang dongeng. Makanu yaksibun. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Dongeng. Allah kemudian mengulang. Sekali-kali tidak. Innahum ar-rabbihim yawma izil lamahjubun. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir si Rambuanga ini pada hari-hari terakhir kemudian pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhan. Summa innahum asalul jahim. Sesungguhnya si Rambuanga kemudian akan masuk benar-benar ke dalam api neraka. Ini ayat. Oke, sudah kau berhenti. Ayat 16-nya mengatakan, jangan kau ngomong terus. Saya berhenti ayat dulu. Ayat 16-nya mengatakan summa innahum lasalul jahim. Sesungguhnya si Rambuanga akan benar-benar masuk ke dalam neraka.
Tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukazzibun. Kemudian dikatakan kepada si Ramboanga, inilah asap dahulu yang kamu dustakan. Maha benar Allah dengan segala firman. Sekarang kau jelaskan tafsirnya dulu. Saya Saya bacakan tak perlu tafsirnya menjelaskan ya. tafsir. Oke, saya Ya, bacakan silakan. tafsirnya. Silakan, Ya. silakan. Itulah orang-orang yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami yaitu Al-Quran yang berisi ajaran Islam yang mulia, dia berkata sembari menertawakannya, itu adalah dongeng dan bualan orang-orang dahulu. Orang-orang dahulu. Berarti orang-orang kafir adalah dongeng-dongeng dari umat Israel yang membuat Injil Thomas dan Injil Yesus kecil. Itulah dongeng-dongeng yang diadopsi Al-Quran. Kemudian juga salah satu adalah penidur, 7 penidur di gua Efesus. Bahwa 7 penidur itu adalah dongeng-dongeng Yahudi yang diadopsi Al-Quran di Al-Kahfi. Apanya lagi yang kamu bela-bela? Oh iya, oke. Sekarang, sekarang apa kata Allah di ayat itu tentang orang kafir yang menuduh dongeng? Apa kata Allah? Sudah Apa kata Allah jelas. dia? Kok sudah jelas? Saya katakan kepada saudara, apa kata Allah terhadap orang yang menuduh bahwa Al-Quran itu dongeng? Baca ayat 14-nya. Baca ayat 15-nya. Baca ayat 16-nya. Summa innahum lasalul jahim. Kemudian Ramboanga, sesungguhnya mereka benar-benar masuk ke neraka. Nah sekarang pertanyaannya, ada referensi bahwa di ayat Al-Quran itu memang ada cerita dongeng tentang Isa Al-Masih. Itu dongeng-dongeng Injil Yesus masa kecil, ketika kecil diberi kitab. Sekarang itu kitab mana itu kitab Injil itu? Bukan dongeng. Oke, gantian kita ya. Al-Quranul Karim menerangkan Nabi Isa alaihissalam lahir di bawah pohon kurma. 2000 tahun setelah kejadian tersebut, para pakar dari orang Yahudi menemukan biji-bijian yang usianya 2000 tahun silam. Mereka melestarikan kemudian biji kurma tersebut. Bandingkan dengan Kristen, Yesus lahir di kandang binatang. Tolong, siapa ilmuwan yang menemukan sisa-sisa kandang tersebut? Saya kasih angka 10 Anda, silakan. 1, 2, kamu salah 3, karena bukan di kandang binatang 4, tapi di Migdal Eder. Dia lahir di Migdal Eder. 6, Kasihan di 7, Migdal Eder. Bukan di bawah pohon korma. Kasihan Ramboanga. Ya, Yesus sekarang lahir kita di Migdal Eder. sekarang kita lihat ya Loh, teman-teman. di mana di Sekarang kita Bethlehem lihat. ada pernah pohon korma? Tidak ada bukti arkeologi bahwa dia Bethlehem itu pernah ada pohon korma. Rambuanga. Oke, baik, baik teman-teman, kita baca ya, kita ajari si Ramboanga ini, si gigi palsu ya, bagaimana kemudian bahwasanya Yesus itu benar-benar lahir di pohon kurma. Kita lihat dalilnya di mana, dan kita lihat apa yang diterangkan di dalam Lukas 2 nomor 7 nomor 12. Di situ ada kata Migdal Eder. Migdal Eder itu sama dengan kawanan domba, atau Yesus lahir di kandang domba di Bethlehem. Oke? Tidak ada satupun ilmu. Itu aja kau sudah salah. Saya luruskan. Ramboanga, diam dulu kau. Ya, Ramboanga, diam dulu. Kalau di dalam kitabmu dikatakan Migdal Eder, Lukas 2 nomor 7-12, di situ dijelaskan bahwa Yesus lahir di suatu kandang domba di Bethlehem. Adakah ilmuwan yang menemukan kandang domba itu? Tidak ada. Sekarang ketika Al-Quran menarasikan Maryam seketika sebelum melahirkan, beliau kemudian bersandar di pohon kurma. Kita lihat di dalam kitabnya orang Yahudi, bagaimana keadaan Bani Israel pada masa itu. Ulangan 34 nomor 4. Dan berfirman Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikianlah kepada keturunannya lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang sana. Lalu kemudian diterangkan dalam Hakim 1 nomor 16, keturunan Hobab
ipar Musa orang Keni itu maju bersama-sama dengan Bani Yehuda, dan di kota pohon kurma ke padang gurun Yehuda di tanah Negeb dekat Arad, lalu mereka menetap di antara penduduk di sana. Hakim-Hakim 3 nomor 13. Raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya, lalu majulah ia dan memukul orang Israel kalah. Kota pohon kurma diduduki oleh mereka. Hakim-Hakim 4 nomor 5. Ia biasa duduk di bawah pohon kurma Deborah antara Roma dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk menghakimi kepadanya. Lalu 2 Tawarik 28 nomor 15. Dan orang-orang yang ditunjuk dengan disebut namanya bangkit, lalu menjemput para tawanan itu. Semua orang yang telanjang mereka berikan pakaian dari empasan itu. Orang-orang itu diberi pakaian, kasut, makanan dan minuman. Mereka diurapi dengan minyak, dan semua yang ada berlalu payah untuk berjalan dan dengan keledai. Dan dibawa Yeriko ke kota pohon kurma dekat saudara-saudara mereka. Sesudah itu orang Israel itu pulang ke Samaria. Terakhir Nehemia 8 nomor 16. Dan bahwa di semua kota mereka dan di Yerusalem harus disampaikan berita dan pengumuman yang berbunyi, pergilah ke gunung, ambillah daun pohon zaitun, daun pohon minyak, daun pohon murad, daun pohon kurma, daun pohon kurma, daun pohon kurma, daun pohon kurma. Dan di situ sedikit pun tidak diceritakan daun pintu kandang bembe, atap kambing suara saja besar, bembe, nilainya kosong, tidak ada artinya, pintu tidak ada maknanya. kandang Dasar bembe, rembuanga. tidak Besar ada saja. juga dikatakan palungan Apa makanan hubungannya bembe. Bethlehem yang kau- tidak ada Jadi narasinya. yang terbukti Al-Quran menjelaskan Nabi Isa lahirnya di bawah pohon kurma, karena Yerusalem dan Israel selalu bersentuhan dengan pohon kurma. Waduh, Kacau. Oten, waduh, Oten, beraninya Kenapa itu report, beraninya report. Loh, siapa yang report? Oten. Siapa report? Waduh, Saya di sini nggak report. Oten, beraninya report. Jangan ada ketik angka 8. Itu virus itu. Aduh. Kalau ada yang ketik lagi saya mute ya. Aduh, Oten, report. Aduh, Oten, report. Gak ada sejarahnya Bang, cuma lari ya. Aduh, Lari Oten itu bukti, report. dah, Jangan lari itu jangan buktinya. kejang-kejang lah, Ten. Jangan ada yang kita typing berdua, angka kita 8. singgah, orang dua kita ada lagi, nampak kita typing lagi. lagi saya mute ya. Jangan ada typing angka. Sekali lagi, dikasih tahu ngeyel ya. Jangan typing angka saya bilang jangan ya. repot. Jadi saya mute kalian ya. Jadi saya mute Ya, kalau usah keras main kepala repot, dibilang teman-teman. mute ya. Jadi begini. Jadi sudahlah, kalau mengkan katakan repot ya cuma bembe ini. hanya dikatakan lari. tentang pohon kurma Sekarang dan saya pohon bertanya. Jadi Bani Israel Sekarang, itu nggak usah identik jauh-jauh, dan usah kental menguji dan keilmuanmu, familiar dengan pohon kurma. Saya mau uji Dan keilmuanmu, sekarang para Rembuanga. ilmuwan arkeolog telah menemukan biji-bijian kurma yang usianya 2000 tahun silam, dan mereka sekarang sedang melestarikannya. Ini cerita koran ini. Baca koran, kamu ini baca koran. Tunjukkan Kita kepada diskusi. saya arkeolog Kamu ini baca dari koran. mana yang menemukan sisa-sisa kandang bembe peninggalan Tuhanmu Rambuanga. Tuhanmu lahir di kandang bembe itu mana arkeolog yang menemukan puing kandang bembenya? Tak Sekarang ada saya yang mau menemukannya. tanya. Saya mau uji, Rambuanga, keimananmu di kepala dalam gepeng Islam. hanya bisa Sok-sokan. menguji, tapi dia tidak bisa Sekarang saya mau apa-apa. uji. Rambuanga, Tidak. Rambuanga. Sekarang Bagaimana mungkin seorang murid TK menguji seorang profesor Bibel kucluk? Kau sikat gigi dulu pakai rinso kucluk. baru bicara. Kasihan Kau ini. mau membahas Sekarang tentang kekristenan dengan pakar Bibel, sementara kamu hanya pakar Rambuanga. Bagaimana caranya? Sekarang Bung. Sekarang saya tanya sama kau, bagaimana kau bisa jelaskan ini? Sudah. Bagaimana kau jelaskan ini Quran surat Al-Hadid 3? Quran Coba kau jelaskan lagi. itu.
Quran lagi. Quran surat Al-Hadid 3. Coba kau jelaskan. Al-Hadid. Coba kau jelaskan. Makanya kau jelaskan supaya Quran surat dengarkan, Al-Hadid 3. Coba jelaskan. Dengarkan, kalau kamu itu mau berbicara normal kayak orang normal giginya, gigi kau itu las karbit. Jangan kau pakai gigi yang murah kayak begitu, jatuh kan? Al-Hadid. Al-Hadid. Rambuanga. Emang kau pernah lihat saya? Lah itu caramu bicara Al-Hadid. Kenapa? Karena gigimu mau jatuh. Kan, kau jelaskan sekarang ini Quran surat Al-Hadid. Al-Hadid. Jelaskan Al-Hadid 3, Quran surah Al-Hadid 3. Coba jelaskan. Al-Hadid. Allahu Akbar. Al-Hadid, coba kau Masya. jelaskan itu Al-Hadid 3. Coba kau jelaskan. Surah apa? Yang ke Quran surah Surah apa? Al-Hadid. Al-Hadid 3. Hadid, yang giginya agak kuat sekarang. Oke. Jadi ketika berbicara Al-Qur'anul berbicara mengenai surah Al-Hadid ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dirinya. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi Allah diterangkan di dalam surah Al-Hadid, dialah yang menghidupkan, dia pula yang mematikan. Di dalam kitabnya orang Yahudi, di dalam kitabnya orang Yahudi, di dalam kitabnya orang Yahudi Ulangan 32 nomor 39, Tuhan pencipta langit dan bumi diterangkan bahwa yuhyi wa yumit, menghidupkan dan mematikan. Sedangkan Yesus kau jelaskan, saya jelaskan itu, kenapa larinya kemana-mana? Yesus Kau gimana? baca dulu Al-Hadid 3. Jangan kau kemana-mana. Dihidupkan dan dimatikan. Rembongan. Kau jelaskan. Lalu kemudian diterangkan oleh Allah di ayat selanjutnya. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah, dialah Allah, Jangan kau kurangi itu hal dialah jangan kau tambah, jangan kau kurangi. dialah Allah yang maha awal, huwal awwalu wal akhiru, yang maha akhir, wazakhiru, yang zahir, maha zahir, wal batin, dan yang maha batin, maha gaib, wa huwa bikulli syai'in alim, dan dialah Allah maha mengetahui segala sesuatu. Subhanallah. Waalaikum wabarakatuh. Selamat sore Pak Zul. Ya, sere. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu adalah dia hakikat yang maha awal, dia hakikat yang maha akhir, dia hakikat yang maha zahir, dia hakikat yang maha gaib, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Itu penjelasannya. Tidak ada di mana kata Allah di situ. Loh, Pak wal awwalu sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil Ini ardh. orang suka ngarang bebas terus. Pak Zul lah cari kita Ayat pertamanya Anda baca, sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Maha suci Allah yang dikatakan bahwa apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi bertasbih kepada Allah. Sabbahalillah, sabbahalillah,
bertasbihlah segala apa yang ada di langit dan bumi kepada Allah. Berarti ketika berbicara huwal awwalu, ini berbicara kepada Allah, karena manusia tidak akan mungkin di sini. Dialah yang maha awal. Yesus nanti ada ketika mamanya ngeden, papa mama, opung, Ini orang sakit ini. Orang tante, Orang sakit. setelah itu barulah Yesus ada. Berarti Yesus tidak Kasihan. masuk di sini. Ternyata botol akidahnya dia tidak paham. Oke. Botol, Lalu kemudian botol, dikatakan apa? botol. Wal akhir, yang maha akhir. Di dalam Yohanes 19:30, lalu Yesus meminum asam anggur, lalu matilah dia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi Yesus tidak bisa wal akhir, yang maha akhir, karena Bang Suma masih hidup. Yesus sudah kolaps. Jangan kau narasi bebas. Lalu kemudian narasi bebas. wazahir, yang kemudian wazahir, yang maha zahir. Allah subhanahu wa ta'ala maha zahir. Apa buktinya? Mengadakan segala sesuatu dari kemahakuasaannya. Yesus apakah masih ada? Tak ada. Kulupnya hilang setelah dipotong, paman. Hilang. Dimakan cuacuing. Jadi Sudah. Yesus Tuhan kamu Kapan saya itu punya tidak kesempatan? bisa duduk. Kasih, kau diam dulu. Rambuannya kau Kau diam bertanya dulu. tentang Al-Quran. Sebagai Ya, sudah, kan orang yang memahami Al-Quran, saya mengajarkan Ya, kau, jangan kau nangis. Kau kan Rambuannya kau diam. Rambuannya kau diam. Tidak sesuai. Rambuannya kau diam. Tidak Rambuannya sesuai. nanti gigimu jatuh. Rambuannya nanti jatuh gigimu kalau kau banyak bicara. Kemudian Ayat dan Al-Batin. Kemudian Al-Batin, dengarkan. Al-Batin di sini artinya Allah itu maha mengetahui tentang sesuatu yang gaib. Siapapun tidak akan sampai kepada level itu. Yesus tidak mengetahui apakah di atas kepalanya ada kutu, ada ketombe, atau ada kecoa, atau ada rambuanga di atas. Yesus tak tahu. Oke, paham itu. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala diterangkan wal batin, dia yang maha batin, dia mengetahui segala sesuatu yang gaib. Lalu dikatakan wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Yesus tidak tahu berapa lembar rambutnya. Yesus enggak tahu bulu keteknya ada berapa lembar. Yesus enggak tahu. Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa bikulli syai'in alim. Yesus tidak bisa apa-apa. Jadi Tuhan Anda itu, wahai saudara Rambuanga, itu hanya manusia ciptaan yang tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Anda baca 1 Timotius 6 nomor 16. Tidak usah kau. Itulah Nggak usah kau Tuhan ngomong yang terus. benar, yang Nggak usah maha kau ngomong kekal, terus. yang Kau tak kan terhampiri, tidak ada kejelasan. yang tidak bisa dilihat oleh Tidak ada manusia, kejelasan pertanyaan dan saya. padanya Botol, kemudian botol, kekal botol, yang Rambuanga. selama-lamanya. Seperti Tidak ada itu. kejelasannya. Oke. Tidak ada kejelasannya. Sekarang Jadi, kau mau jual siapa? Anak Maria? Sekarang saya punya giliran. Sekarang saya bahwa Awas ternyata gigimu jatuh. Jangan selalu bahwa banyak sebut huruf ternyata S. bahwa Al-Quran Jangan kau memang tiup gigimu sendiri. mengadopsi. Nanti jatuh gigimu. Jangan kau tiup pakai huruf S. Jadi Jangan cukup banyak-banyak huruf S. jelas bahwa ini Al-Quran mengadopsi Injil Thomas. Di sini dikatakan dialah yang awal dan yang akhir, yang sahir dan yang batin, dan dia mengetahui segala sesuatu. Itu jelas bahwa ini diadopsi dari kitab Wahyu 22 ayat 13. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berarti dicuri, diadopsi. Mari kita lihat Wahyu 1 nomor 12. Mari kita lihat apa yang tertulis di dalam Wahyu 1 nomor 12. Benarkah demikian? Wahyu 1 nomor 12. Benarkah bunyinya kayak begitu? Halo. Di situ dikatakan Alfa dan Omega. Apa arti Alfa? 13 botol. Apa arti Alfa? Apa artinya Alfa dalam bahasa Indonesia?
Rambonga, arti alfa itu apa? Yang Rambonga. awal, yang pertama dan yang tidak berakhir, yang tidak berawal dan tidak berakhir, alfa omega. Rambuanga. Di mana ah, diterangkan? apa-apa. Di mana diterangkan di data 13 di situ ada kata alfa dan omega di mana? Itu alfa dan omega tidak berawal dan tidak berakhir. Kenapa? Di mana di Wahyu 1 nomor 13 ada alfa omega di mana tertulis itu? Ya kejelasannya alfa omega itu adalah yang tidak berawal dan tidak berakhir. Kamu apa? Lah. Apa bahasa Yunaninya awal? Loh, kok tanya-tanya kenapa tidak sekadar apa bahasa Torajanya awal? Kenapa tidak sekadar apa bahasa Bugisnya awal? Jauh Dengarkan, sekali. Rambonga, dengarkan Rambonga. Di dalam kitab Wahyu yang mengatakan kata awal di dalam bahasa Indonesia itu berasal dari kata alfa. Alfa itu artinya bukan awal. Alfa itu artinya huruf ejaan A. Apa artinya A? Apa artinya A? Apa artinya tuh? Rambonga, apa artinya huruf A? Akulah huruf A dan akulah huruf O. Apa artinya? A-O, 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 A-O. Jadi Yesus itu A-O, bukan alfa dan omega. Yesus itu A-O. Alfa itu huruf abjad A. Yesus itu huruf A. Apa itu huruf A? Ya bisa. Yang terjemahkan itu Al-Quranmu mengatakan yang sahir. Itu kan diadopsi, dicuri, Wahyu dicuri, lalu diadopsi, lalu dijadikan kitab Al-Quran. Itu kan Injil Thomas. Aduh, parah. Mari kita lihat apa yang tertulis di kitabmu. Apa yang tertulis itulah yang kau imani. Jangan kau ngadi-ngadi. Ya, di dalam kitab Wahyu tidak ada kata akulah awal dan akhir, di situ nggak ada. Sampai gigimu bercabang 3. Sudah bercabang pun masih lagi bercabang, kasihan nanti. Jadi sampai kamu itu mati, mampus, tidak ada di situ diterjemahkan dengan bahasa aslinya alfa dan omega itu adalah awal dan akhir. Kalau awal dalam bahasa Yunani itu arke. Buang, asal-asalan ngomong. Kasihan deh lo. Aku adalah alfa. Alfa di situ adalah huruf abjad Yunani. Apa itu alfa? A. Nah, apa artinya A? Apa artinya A? Rambonga, artinya A itu apa? A itu singkatan alfa, botol. Kasihan kau ini. Saya tanya sama kamu, apa artinya A? A artinya? A artinya? Sudah dijelaskan bahwa itu ada simbol huruf di dalam angka A itu harus menunjukkan alfa dan omega, betul. Kalau alfa itu artinya apa? Alfa artinya apa? Yang berawal dan tidak berawal. Terus kamu kemana? Kamu kemanakan? Terus kamu jawab apa? Kamu jawab apa? Kamu jawab apa? Alfa itu adalah alfabet Yunani dari huruf A. Alfabet A itu adalah alfabet Yunani. A artinya A apa? Sudah kau itu tidak bertanya ini putar-putar. Sudah dijelaskan bahwa alfa dan omega itu yang tidak berawal dan tidak berakhir yang masih dalam terjemahan dalam bahasa Indonesia. Mana sekarang ada kamu narasi-narasikan bebas kemana-mana. Nah di sini sudah ketahuan bahwa Al-Quran itu mengadopsi, Al-Quran itu mengadopsi. Aduh, Rambuanga, dengarkan saya, Rambuanga, dengarkan ya. Pasang lututmu untuk mendengarkan kalau kupingmu sudah tidak bisa. Dengarkan. Dengarkan. Itu kan sudah. Dengarkan saya, Rambuanga. Yang kamu terangkan terkait alfa dan omega itu sama di dalam Wahyu 22 nomor 13. Di situ dikatakan bahwa Yesus itu alfa dan omega. Arti alfa itu adalah A. Arti omega itu adalah O, huruf terakhir dari alfabet Yunani. Jadi Yesus itu kalau dia mengatakan akulah alfa dan omega, artinya akulah AO. AO, 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 AO.
Oke, jadi Yesus itu adalah AO. Kenapa ada kata Alfa dan Omega? Karena penerjemah Bible mencuri kata yang maha awal dan maha akhir dari Al-Quran. Itu baru betul. Jadi lembaga kitab mulai yang mencuri Al-Quran, bukan Al-Quran yang mencuri kitab dongeng, bukan. Karena kenapa? Original teks kitabmu Yesus di situ dikatakan. Dengarkan. Di dalam Begitu kitab ya. original Tidak, kitabmu, kau katakan ego, ketika dia mengatakan Mana yang- ego emi Mana yang lebih dahulu? K-I-O. Dengarkan dalam bahasa Yunaninya, dengarkan. Dalam bahasa asli kitabmu, ego eimi kai a, oke? Kai a kai omega. Apa artinya dalam bahasa Indonesia? Aku adalah A dan O. Itu artinya dalam bahasa Indonesia. Oh. Rambuanga. Rambuanga. Bahasa Yunaninya Wahyu 1 nomor 8 adalah ego emi a kai o. Apa itu Emi? Kalau bahasa Ibrani-nya Emi apa? Kenapa bahasa Ibrani? Bahasa Ini Ibrani. bahasa Yunani. Aslinya kitabmu itu bahasa Yunani. Aslinya ini kita perjanjian lama. Itu perjanjian lama. Perjanjian lama yang asli itu bahasa Ibrani. Apa itu? Ego Ini perjanjian bahasa baru Ibrani. kitabnya orang Roma, agamamu. Ini agamamu punya kitab ini. Di dalam itu kitabmu apa? dikatakan apa? Ego emi a kai o. Artinya dalam bahasa Indonesia aku adalah A dan O. Itu apa? Apa maksudnya itu aku adalah A dan O? Perjanjian lama itu apa? dicatat di dalam bahasa Ibrani. Betul. Loh kok Ibrani? Betul, Ibrani itu kitabnya bahasa orang Ibrani Yahudi. itu perjanjian lama itu. Wahyu itu perjanjian baru, orang buanga. Ego Emi bahasa Ibrani apa? Coba jelaskan. Kenapa larinya ke Ibrani? Kuculuk Ya kan bahasa ini. Ibrani. Yang original teksnya perjanjian lama adalah bahasa Ibrani. Kok dijelaskan? Wahyu itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Itu Rambuanga. perjanjian baru yang saya tanya ini ego Emi itu bersumber dari perjanjian lama. Coba kau jelaskan di mana perjanjian lama. Kau jelaskan itu bahasa Ibrani. Paulus juga mengaku ego emi, setan juga mengaku ego emi, Yohanes juga mengaku ego emi. Semua orang yang mengatakan aku adalah semua menggunakan bahasa Yunani dengan kata apa? Ego emi. Apakah mereka semua Tuhan? Ego Emi itu ada bersumber dari bapak-bapak gereja yang menerjemahkan ke dalam bahasa Yunani dari kitab perjanjian lama. Sekarang saya mau tanya sama kau. Coba sebutkan perjanjian. Oke, sekarang ketika Yesus mengatakan aku adalah ego emi, aku adalah apa? AO. Apa AO? Rambuanga, AO itu apa? Sekarang begini, kau jelaskan dulu, kau jelaskan AO dulu itu di dalam apa? bahasa Ibrani. Itu AO ego itu Emi kau bahasa tahu. Yunani. AO itu apa? AO Diterjemahkan itu dari apa? dari Aco bahasa oleng. Ibrani. Kau jelaskan dulu apa bahasa Ibraninya ego Emi. Ibrani pula, nenekmu kiper Rambuanga. Ngapain kau lari ke sana Kau Rambuanga? jelaskan dulu ego Emi itu. Teks aslinya itu di dalam perjanjian lama. Apa bahasa ego emi itu asli dari kitabmu, bahasa Yunani, bahasa paganism. Aku adalah AO. Pertanyaan saya, AO itu apa? Tarsan. itu ego Emi diterjemahkan oleh Bapak Sipto Ginta. Sekarang diambil dari bahasa Ibrani terjemahan. Sekarang apa bahasa Ibraninya ego Emi? Coba kau sadar dulu. Ibrani. Anihu. Nama sekarang. Anihu. Iya. Anihu. Iya. Anihu Apa siapa? artinya? Tetanggamu dekat rumahmu. Apa Dekat artinya rumahmu, Anihu? Itu dalam bahasa Ibrani. Apa artinya anihu? Kutanya. Sekarang saya tanya kan dalam bahasa Ibraninya ego Emi apa? Bahasa Ibraninya. Aku adalah Ani. Nah, terus Yesus saya mau tanya mengatakan sama kau. Oke. Apa? Ego Emi itu kan ego Emi itu adalah merujuk kepada Yesus kan? Betul. Terus? Bilang dulu betul. Iya.
Betul. Oke. Yesus mengatakan Sekarang aku dalam adalah perjanjian A dan lama. O. Sekarang ada perjanjian lama. Apa bahasa Ibraninya di dalam perjanjian lama? Ego eimi. Ego emi, ehye, ehsir. Apa masalahnya? Terus, Apa terus? kenapa kamu menganggap bahwa kamu klaim Kristen, klaim perjanjian lama adalah kitab? Lah kitabnya Yahudi. Yahudi itu, Rambuanga. Terus? Kitabnya Yahudi itu. Terus, kamu terus kan apa? sudah mengatakan tadi bahwa merujuk ego eimi itu ayat adalah Iya, terus apa? diterjemahkan dalam bahasa itu kak itu diterjemahkan dalam bahasa Yunani ego eimi. Sekarang Yesus berkata aku itu adalah bukan aku. ego Nah, emi. kenapa? Ya kasihan, Kasihan. Oke. Tuhannya Yahudi mengatakan eser aku adalah aku. Ketangkap. Tuhannya Yahudi mengaku aku adalah aku. Oke. Nabi Musa disuruh untuk menyampaikan itu. Nah sekarang Tuhanmu Yesus mengatakan aku adalah A dan O. Maksudnya A dan O itu apa? Anggur oplosan. Rambuan. Rambuanga enggak malu. Rambuan. Kasihan. Itu sih ternyata keilmuanmu terbaca. Yang penting asal suara besar. Betul kau itu. Kasihan. Aduh, itu sudah banyak koin ya. Tambah bantu kasihan ini semua coba mencari-cari koin itu menista agama Kristen juga cari-cari koin. Siapa yang menista? Mulai si Rambuanga mulai Rambuanga. Ya menghilangkan kata surga. Menghilangkan kata surga. Mau bayar 10 juta. Kalian ini bersandiwara semalam. Kasihan. Apa di mana di dalam surga kitabmu? hidup seperti malaikat. Yesus coba berkata begitu bahwa di surga. Sekarang di mana dalilnya bahwa di surga tidak ada kawin mawin? Mana dalilnya mana? Saya gantikan gigimu yang palsu itu dengan gigi ayam kalau kau bisa tunjukkan pada saya. Berapapun harganya gigi ayam akan kubelikan untuk gantikan gigimu yang sudah tua itu. Kalau kau bisa tunjukkan kepada saya ada dalilnya tidak ada kawin di surga, kubelikan kau gigi emas tapi modelnya gigi ayam. Coba tunjukkan saya. Coba kau buka ada? Di Matius 22. Coba kau baca di Matius 22 ayat 30. Baik, Baca. Matius 22. Jangan kau hilangkan surganya, jangan kau hilangkan surganya Rambuanga Oke. Baik. Oke, tenang saja. Saya pakar Bible. Kamu tidak usah khawatir berbicara dengan saya. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan. Dengarkan dulu saya. Dengarkan saya dulu. Kamu bertanya ke saya. Pada saat kau bertanya ke guru, gigimu dirapatkan dulu supaya gigimu itu. Gigimu juga yang congor itu betel dulu masuk kan. Makanya kau tidak pernah lepas masker karena gigimu yang bonyol. Dengarkan. Dengarkan saya bacakan. Matius 22 nomor 30. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Oke? Nah, sekarang di mana dengarkan dulu saya. Di mana dikatakan bahwa pada waktu di surga orang tidak kawin mawin melainkan hidup seperti malaikat. Di mana itu? Di mana tertulis? Loh, di mana tertulis kamu wahai katakan itu sudah Rambuanga? Itu jelas sudah Rambuanga. tercatat di 22:30. Ini perkataan Yesus. Dengarkan Rambuanga. Dengarkan saya Rambuanga. Dengarkan saya Rambuanga. Waktu saya tinggal 3 menit. Saya mau maghrib dulu, habis itu biar gigimu pulas lagi pakai laskarbit. Dengarkan. Matius 22 nomor 30. Karena pada waktu kebangkitan, ini di kebangkitan, bukan di surga Rambuanga. Yang saya tanya, pada waktu di surga tidak ada kawin mawin, itu dalilnya di mana? Penyembah AO, mana dalilnya bahwa di surga tidak ada kawin mawin? Penyembah AO. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawin. Ya nasami, masa kau bangkit dari kubur langsung kamu kawin kayak ayam saja kau? Rambuanga. Yang saya tanya, tunjukkan dalilnya pada waktu di surga tidak ada kawin mawin. Ada enggak? Kalau ada,
saya belikan kau gigi palsu yang lebih bagus, yaitu gigi ayam. Daripada kau kayak Rambuanga, mulut kecil tapi gigi besar kayak sekupang, kau susah bicara. Oke, lagian Matius 22 nomor 30. Rambuanga, Matius 22 nomor 30. Rambuanga, itu penjelasannya letterlet itu perkataan Yesus. Kau mau apa lagi? Jangan bawa kemana-mana. Rambuanga, di sini kata Yunaninya anastasis. Anastasis itu bukan surga. Surga itu dalam bahasa Yunani adalah auranos. Auranos, paradiso. Sedangkan di dalam kitabmu Matius 22 nomor 30 itu berbicara auranos, bukan surga, kucluk. Auranos itu apa artinya? Auranos itu artinya langit. Jadi dalil terjemahan yang sebenarnya adalah karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di langit, bukan di surga, Rambuanga. Bahasa Yunani kalau berbicara mengenai surga, paradiso. Oke, kalau berbicara mengenai Uranus, berbicara mengenai langit. Antara surga dan langit berbeda. Pesawat terbang di langit yang tinggi, pesawat terbang di surga yang tinggi. Dasar Rambuanga. Rambuanga. Jadi Matius 22 nomor 30. Kasihan sudah mempleseti. Ini sudah mempleseti. Sekarang saya tanya samamu, Rambuanga. Rambuanga, di dalam kitabmu yang pertama kali dikarang oleh pengarang Matius, itu apa tertulis di situ? Paradiso atau Uranus? Di situ tertulis Uranus atau tertulis Paradiso? Kalau tertulis Uranus, tidak usah kau kemana-mana, sudah jelas ketangkap kau. Kau sudah ketangkap. Kalau dia berbicara Uranus, berarti berbicara mengenai langit, bukan di surga. Nah, kata kebangkitan ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya anastasis. Anastasis ini artinya dibangkitkan atau kebangkitan. Masa kebangkitan. Artinya masa kebangkitan itu bangkit dari kubur, bukan di surga. Kalau surga berarti paradiso. Karena pada